Kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal, khususnya pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3199 tentang tindak berkorupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena pada unsur-unsurnya adalah satu adalah setiap orang, artinya ada pelaku. Kedua ada perbuatan, ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaannya. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara agar atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang kita gelar hari ini. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan terkait dengan tadi status para tersangka atau profesi para tersangka. Saya ingin garis bawahi, kalau kita bicara setiap orang yang ada ditangkap oleh KPK, dilakukan penahanan oleh KPK, tentu kita harus kembali kepada konsep apa itu tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya ada 5 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka sudah memenuhi unsur-unsur apa itu tersangka. Jadi kita tidak terkait dengan profesi seseorang. Ini harus dipahami dulu. Kenapa? Karena di dalam konsep pelaku, sebagaimana di dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ada disebut dengan pelaku itu terdiri dari orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membantu melakukan, atau membujuk melakukan, menyuruh melakukan. Jadi itu kembalinya. Jadi kita tidak kembalikan kepada profesi apakah dia pekerjaannya pengacara, pengurus organisasi, itu tidak. Tapi kita lihat konteks siapa itu tersangka. Terakhir saya mau respon, mudah-mudahan respon yang saya sampaikan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan semua terkait dengan upaya-upaya pencegahan. Sebagaimana tadi rekan-rekan ketahui, Bapak Menteri Sosial dalam hal ini adalah Saudara JPB beberapa kali datang ke KPK. Tentu itu adalah dalam rangka upaya pencegahan. Kami sampaikan di dalam penanganan COVID-19 sebagaimana yang kami sampaikan kemarin atau tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi kurang lebih jam 01.15, upaya KPK sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya KPK mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa di masa pandemi COVID-19. Kita sampaikan ada 8 rambu-rambu yang harus dipenuhi supaya tidak terkena kasus korupsi. Apa itu rambu-rambunya 8? Satu diantaranya adalah jangan pernah menerima kickback, jangan pernah menerima gratifikasi, jangan ada perbuatan curang, jangan pernah ada konflik kepentingan, jangan pernah membiarkan terjadi korupsi. Disebutkan semua. Jadi saya kira
surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 cukup sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa terkait dengan pandemi COVID, dan tentu juga kita mengikuti ketentuan-ketentuan pengadaan barang jasa. Yang kedua, dan upaya pencegahan juga, KPK membuat surat nomor 11 tahun 2020 tanggal 21 April 2020 kalau saya tidak salah. Nah, di situ sebutkan bahwa bagaimana tentang distribusi bantuan sosial. Di situ kita tegaskan pembantuan sosial distribusi berbasis pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, supaya bantuan sosial tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan. Itu untuk distribusi berbasis DTKS. Itu Pak. Jadi ini distribusi Pak, bukan terkait dengan pengadaan. Tadi sudah ada ketentuan-ketentuan pengadaan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Ada juga